Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global, bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kapitulasi. Ya, dia drop sebesar 13,98% dengan total market cap yang pertama kali di bawah dari 1 triliun selama kita membahas di DCWT. Ya, sekarang ada di 893 miliar US dollars. Ya, jadi luar biasa, ya. Dan kalau kita di sini Bitcoin dia drop sampai di bawah dari bukan summer low, tapi di bawah dari MA 200 weekly dengan harga di 21.400-an. Nah, ini dia makanya gue bilang MA 200 weekly bukanlah daerah moving average, mantul atau sultan. Ya, di situ bisa terjadi secara historically drawdown sebesar 30%-an, ya. Dan untuk sekarang itu merupakan drop sebesar 14,52% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum dia drop sedikit lebih tinggi, ya, 15,77% dengan harga di 1.100. Lalu untuk BNB dia drop sebesar 11,35. Dan untuk Cardano ini luar biasa jujurnya, ya. Dia drop hanya 0,4, bahkan sedikit naik lagi 0,3% saja. Dan buat kalian yang terus stay tune di DCWT tahu bahwa Cardano tidak tembus struktur, ya. 44 sen masih bertahan sebagai support. Jujurnya gua kaget. Ya, gua kaget ini bisa tetap bertahan. Dan untuk XRP, dia turun sebesar 6,54%, Solana sebesar 3,86%, dan seterusnya. Ya, jadi overall, kita bisa lihat kemungkinan besar Bitcoin dominance turun dengan signifikan. Ya, karena kita bisa lihat Bitcoin drop cukup parah, sementara alts cenderung lebih oke, kecuali Ethereum. Ya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin dropnya very significant. Ya, kita bisa lihat very significant. Dan dia sekarang sedang retest MA200 di weekly, ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu ke chart biasa kita, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa secara struktur ini sudah lumayan parah, ya. Basically sudah ya struktur besarnya sudah tembus jauh, dan ini sudah benar-benar masuknya ke reset cycle dan masuknya ke skenario A tentunya. Ya, jadi buat skenario B kita lupakan saja, sudah lewat, dia tidak mengulang 2018, ya. Dan sekarang fokusnya ke skenario B tidak terjadi, ya. Sekarang sudah fokusnya ke skenario A. Nah, skenario A kita tahu tentunya akan berhubungan dengan MA 200 weekly. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan cek dulu indeks dolar, ya. Dan ternyata salah satu penyebabnya adalah indeks dolar. Kita bisa lihat peningkatannya cukup ekstrim, ya. Dia menemukan support di daerah 104, ya, sekitar 104.20-an, ya. Dan kita bisa di sini tentunya ini membuat cryptocurrency market hancur, babak belur, ya. Dan lagi-lagi bukan hanya kripto saja, ya. Kita lihat Nasdaq di sini, lalu kita di sini ada S&P 500, di sini ada Dow Jones, semuanya drop. Lagi-lagi semua itu masuknya ke risk on asset. Ya, jadi selama indeks dolar menguat, risk on asset tidak bisa bull market. Ya, korelasinya sangat jelas negatif atau berbalik. Ya, saat terjadi COVID crash di 2020, apa yang terjadi? Indeks dolar menguat. Sementara risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan Bitcoin plus cryptocurrency market semua, ya, itu mendapatkan drop yang ekstrim. Nah, saat dia mulai ke reject di sini, ya, dan mulai membuat satu tren yang bearish, yang terjadi apa? Bull market di Dow Jones, Nasdaq, S&P, dan juga di Bitcoin. Ya, jadi lagi-lagi untuk kita bisa menemukan bottom, ya, bottom yang kuat, yaitu adalah harus ada pelemahan di indeks dolar, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa dalam basically besok atau mungkin lebih tepatnya tanggal 16 Juni, ya, 2 hari lagi subuh akan terjadi peningkatan interest rate. Nah, gue curiga 3 hari ini adalah price in dari interest rate itu sendiri. Ya, jadi andaikan ya sesuai dengan dalam tanda kutip janji The Fed, peningkatannya hanya 50 BPS saja, seharusnya tidak terjadi permasalahan yang ekstrim, ya, karena gua rasa 3 hari ini sudah adalah satu price in dari interest rate, ya. Nah, tetapi kalau tiba-tiba The Fed belok di putaran terakhir, ya, dia tikung tuh, ya, dia naikkan lebih dari 50 BPS, nah, kemungkinan besar indeks dolar akan kembali menguat.
ya. Menguatnya separah apa? Well, resisten selanjutnya di daerah 108. Kalau sampai ke sini, kemungkinan besar Bitcoin bisa retest sampai 30% minus dari EMA 200 weekly, ya. Nah, kita sudah bahas indeks dolar, sekarang kita akan masuk ke ini indeks BTC, ya. Lagi-lagi buat kalian yang bertanya, "Bang, gue coba cari nih di di exchanger nih, di chart. Gue nggak ketemu EMA 200 weekly. Kenapa, Bang?" Nah, biasanya ya, semua chart yang ada di exchanger kita itu datanya nggak penuh, nggak lengkap, ya. Yang paling lengkap yang gua tahu sampai sekarang adalah indeks di TradingView. Jadi buat kalian yang pengen tahu datanya sama persis kayak gua, ya, tinggal buka di TradingView, it's free, ya. Lalu kalian masuk ke Bitcoin against US dollars dengan datanya indeks, ya. Kalian pindah ke weekly dan akan keluar MA 200. Tentunya kalian harus masukin datanya, ya. Masukin indikator 200-nya. Kalau lo yang default yang nggak akan keluar. Jadi, seperti yang kita bilang, ya, kita harus ada persiapan bahwa pada faktanya MA 200 ini, seperti yang gue sudah bilang berkali-kali sebelumnya, bukanlah moving average atau mantul sultan. Ya, ini adalah daerah akumulasi dengan drawdown yang cukup sadis sebenarnya. Ya, secara historically dia sudah pernah tembus secara week, ya, weeknya cukup dalam. Di sini di 2020 COVID crash, dia nge-week sekitar 30%-an. Di 2000 berapa nih? 14 kayaknya ya. Sorry, di 2015 di Agustus. Kita bisa lihat dia nge-week juga cukup dalam sebesar kurang lebih sama 30% lagi. Nah, maka dari itu lebih aman, lebih nyaman kita asumsikan Bitcoin bisa drop juga sebesar 30%, ya. Nah, kalau ini drop sampai 30% dari MA 200 weekly, ya, kita bisa cek sekarang di sini ya. Ini data terbaru. MA 200 weekly di sekitar 22.300 lah ya, sekitar segituan. Nah, kalau kita lihat di bawah dari situ 30% itu bisa mencapai di 15.600-an. Jadi ya siap-siap, ada kemungkinan bisa sampai sedalam itu. Apalagi kalau dikasih bensin oleh the Feds, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau gue pribadi ya, gue ada selain dari 22.300 ada 2 posisi lagi untuk buy limit, ya. Yang pertama adalah di daerah ya ini, yang paling bawah 15.600 sesuai dengan ini minus 30%, ya. Nah, di tengah-tengah dari situ gua ada tambahan buy limit di sini ya, yaitu adalah all time high di 2000 berapa nih? 2017 ya. Yaitu di daerah berapa nih? Kita coba cek ya. Tepatnya di sini ya, atau biar lebih gampang sini aja. Di body ya, di 19.200-an. Jadi kalau gua pribadi untuk buy limit masih dipecah lagi jadi 2 ya, atau tepatnya 3 lah di daerah sini untuk akumulasi. Yang pertama di MA 200 itu sendiri di sekarang 22.300-an which is sudah kena ya. Dan yang kedua di daerah 19.200-an atau biar lebih gampang 19.300 ini adalah all time high body dari 2017 di sini ya. Dan yang terakhir adalah andaikan sampai worst case-nya dia minus 30% ke bawah seperti di siklus-siklus sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari Bitcoin ya. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan news kita pada hari ini akan membahas mengenai 2 hal ya. Yang pertama adalah Celsius dan ini bisa dibilang yang utamanya. Dan yang kedua adalah Michael Saylor yang katanya sudah terkena likuidasi. Nah, pertanyaannya apakah sudah pasti terkena likuidasi atau tidak? Sampai pembuatan video ini masih belum jelas. Ya, karena kenapa? Loh bang, kan udah pasti dong, kan harga liquid ya. Tapi jangan lupa, margin bisa ditambah gitu ya. Saat margin ditambah, ya otomatis harga likuidasi nurun dan nggak kena likuidasi. Ya, jadi lagi-lagi sampai pembuatan video ini belum ada konfirmasi dari Michael Saylor bahwa dia benar-benar terlikuidasi atau tidak. Ya, dan tetapi ya news likuidasi ini tentunya sudah menyebar luas sehingga harga Bitcoin drop cukup signifikan. Ya, dan kalau masih berdasarkan dengan angka sini, si Michael Saylor tidak tambah margin, maka ya dia akan likuidasi. Karena tadi sempat ke angka 20.800-an, ya which is ini di bawah dari 21.000, ya. Dan selanjutnya Celsius. Kita tahu Celsius ini berita yang sedang hot, ya dia adalah sebuah lending platform dan juga ya otomatis di waktu bersamaan kita juga bisa mendapatkan APY di situ dengan cara dalam tanda kutip yield farming atau staking lah kesannya ya. Nah, di sini ini membuat bahkan sampai Binance menghold redemption Bitcoin mereka buat beberapa jam ya karena pressure dari market. Jadi bisa dibilang ini adalah culprit utama ya dari dropnya BTC dengan very significant ya. Dan kalau kita lihat di sini ya,
Binance pada Senin lalu sempat menghold withdrawal dari Bitcoin buat beberapa jam. Karena kenapa? Basically extreme market condition atau yang ngejam lah kesannya. Nah, tentunya karena itu ya ini membuat cryptocurrency market jadi wobble ya, atau simpelnya ya drop ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, Celsius ini yang menjadi permasalahannya adalah dia bukan satu firm yang kecil, dia bukan satu perusahaan kecil, dia adalah salah satu biggest player untuk digital yield products atau simpelnya kayak yield farming lah, tapi versi centralized-nya. Nah, di sini mereka juga bukan cuma untuk mendapatkan yield saja, tapi mereka juga lend out tokens mereka sebagai collateral untuk crypto project lain. Nah, kita tahu sekarang market sedang ngedrop. Nah, otomatis collateral mereka ya berkurang secara buying power. Ya, maka dari itu ya ngejam simpelnya. Ya. Nah, semoga saja ya, ini Celsius tidak sampai benar-benar hancur. Kalau Celsius benar-benar hancur, ini akan membawa lagi harga Bitcoin dan cryptocurrency market lanjut lagi turun. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Harapannya adalah ya seperti yang gue katakan di atas ya. Jangan sampai Celsius bangkrut. Ya, kalau sampai Celsius bangkrut, ini akan menambah selling pressure lagi terhadap cryptocurrency market. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin lagi ya. Buy limit seperti yang kita sudah katakan sebelum-sebelumnya, MA200 harusnya sudah kena. Ya, gue pribadi juga udah kena posisi di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita tunggu. Atau kalau gue pribadi masih ada dua tempat lagi yang ingin gue averaging. Yang pertama adalah daerah 19.200 atau lebih tepatnya 19.300 kalau kita buletin ya. Ini korespondennya dengan apa? Ini adalah all time high di 2017-2018. Itu adalah previous cycle top ya. Nah, biasanya itu bisa berubah menjadi satu support yang luar biasa kuat ya. Nah, selain dari itu, ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah drop sampai 30%. Dimana seperti yang gue sudah katakan sebelum-sebelumnya, Bitcoin saat tembus dari EMA200 bisa sampai minus 30% secara historik. Ya. Jadi kalau gue pribadi akan tambah lagi 2 buy limit di sini. Ya, di daerah 19.300 sama di daerah berapa nih? 15.600 atau kalau mau lebih gampang di buletinnya 15.700 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin maupun juga altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice dan juga bukanlah bagi-bagi sinyal. Ya, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Dan kita bisa lihat Ethereum sesuai dengan pembahasan kita. Saat dia tembus 1780, gue bilang stop dulu. Jangan tambah lagi posisi, karena dia baru saja kehilangan summer low. Dan kita bisa lihat ternyata dropnya lebih parah lagi. Ya, basically sejak dia drop pada tanggal 10 Juni, dia sudah nambah minus berapa persen nih? Sekitar ya 30% lah kalau kita buletin ya. Sekitar 30% ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, ini adalah ya bukan gue ngedukung atau apa, karena pada faktanya gue sudah ngerasain beberapa aset yang baru kehilangan summer low biasanya akan hancur secara demand ya. Nah, jadi untuk sekarang gue pribadi Ethereum akan stop dulu untuk akumulasi, dan basically sudah stop sejak ini ya, sejak tanggal 10 Juni, dimana kita tunggu sampai dia bisa recover. Nah, recovery seperti apa? Kalau gue pribadi akan tunggu sampai dia minimal bisa menembus lagi MA20 dan 20 bisa berubah menjadi support. Boleh buy di situ? Well, boleh ya, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu sarankan besar-besar, karena lagi-lagi struktur utamanya udah tembus ya. Jadi gue pribadi lebih nyaman apabila dia sudah bisa reclaim lagi daerah 1780. Tapi bang, boleh nggak bang? Ini nanti kan kalau dia sampai 1000 USD nih, berarti kan dia dapat support psikologis. Boleh nggak gue beli di situ? Ya, monggo, boleh-boleh aja. Tetapi, ya gue harus ingatkan, dia baru saja tembus summer low. Biasanya bisa lebih dalam lagi. Ya. Nah, kalau buat kalian yang main futures, bang, boleh nggak bang gue short? Ya, terserah lu sih sebenarnya. Ya, tetapi jangan short sekarang. Kalau lo mau short, ya minimal lo tunggu sampai ke MA20. Dari tes MA20, kalau ke reject, nah di situ kalian boleh pertimbangkan untuk short. Tapi kalau nggak ke-reject ya jangan dipaksa. Ya lagi-lagi, trading apalagi lu main futures itu lu harus ekstra ekstra sensitif terhadap ya teknik analisis. Nggak bisa main asal aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Gue sarankan untuk stop dulu spot. Buat yang futures ya silakan mau nge-short di MA20 ya, tapi bersabar. Oke, dan Cardano. Jujur, gue cukup kaget untuk Cardano. Ya, gue pikir sekuat-kuatnya, ya walaupun dia lagi hard fork dan lain-lain, saat BTC drop signifikan, belasan persen,
bisa-bisanya Cardano santai dan bertahan di atas dari 44 sen. Jujur, ini quite cool ya. Nah, semoga saja ya, Bitcoin mulai stabil. Bitcoin mulai stabil, bisa bertahan di atas dari EMA 200 weekly ya, mulai stabil di situ. Nah, kalau seperti itu, Cardano punya kesempatan bisa reversal. Ya, karena ya seperti yang kita lihat ya, secara momentum dia luar biasa. Kalau kita di sini sellersnya volumenya besar loh. Ini volumenya nggak kecil loh. Volumenya sudah naik terus sejak tanggal 9 Juni. Tapi nggak tembus. Ya, ini menunjukkan bahwa daerah 44 sen cukup kuat. Ya, tapi lagi-lagi ya kita nggak bisa hubris ya, kita nggak bisa berpikir oke, ini berarti waktunya all in di Cardano. No, ya. Kalian sudah dapat 44 sen, ya udah happy. Nggak usah jadi nggak usah sampai terlalu tamak, jangan sampai terlalu greedy. Wah, tambah lagi posisi, ujung-ujungnya kalau BTC-nya sampai drop 30% dari EMA 200, ya Cardano bisa juga kebanting, ya. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang, jangan all in, semuanya averaging, ya. Dan lagi-lagi untuk kalian yang mungkin ketinggalan ya atau kemarin aduh kayak kurang pede nih ya boleh pertimbangkan sekarang ya lebih matang-matang lagi untuk kalian averaging di sini 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya adalah BNB. Dan BNB sekali lagi mengkonfirmasi apa yang gue bilang, saat tertembus summer low biasanya dropnya signifikan ya, sama seperti Ethereum. Cuma Ethereum ada sedikit ya nggak nge-lag juga ya, langsung ya drop langsung boom 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 boom. Dan untuk BNB kita bisa lihat pada tanggal 12 Juni lalu dia tembus, langsung besoknya alias kemarin tanggal 13 Juni drop ya. Kalau kita di sini dropnya lumayan signifikan sebesar 12%-an dalam sehari. Kalau di trace sampai ke week terendah itu nyaris 20% ya. Jadi lagi-lagi makanya waktu gue bilang jangan kalian beli dulu saat dia tembus dari summer low. Itu bukan cuma asal-asal ngomong. Karena pada faktanya gue udah ngerasain beberapa kali saat tembus summer low, kok pengen muntah ya liatnya ya. Jadi lagi-lagi, untuk sekarang BNB kita stop dulu untuk akumulasi secara spot. Nah, untuk kalian yang para pemain futures, ya boleh aja pertimbangkan untuk nge-short apabila dia retest daerah 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Sekali lagi untuk spot kita tahan dulu sampai dia bisa berhasil reclaim lagi bukan EMA tapi struktur 2636 dan dia tahu lagi. Sebelum dia konfirmasi, jangan kalian tambah posisi dulu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, kita bisa lihat dia sekarang sedang mencari untuk masuk lagi ke Bollinger Band. Karena pada tanggal 12 Juni dia drop dengan very significant di bawah dari Bollinger Band. Ya. Nah, lagi-lagi ya, ini bisa dibilangnya masuknya ke relief rally untuk Phantom. Tetapi pada faktanya kita nggak bisa melihat cuma segini saja. Ya, kita harus lihat secara strukturnya dia jebol. Ya. Maka dari itu amannya targetnya adalah di mana? Yaitu adalah 15 sen. Ini untuk akumulasi terakhir. Karena ini adalah summer low bagi Phantom ya di sini. Nah, harapannya tentunya saat Bitcoin sudah mulai stabil ya di atas dari EMA 200, akumulasi lama di situ ya, harapannya adalah Phantom bisa tetap bertahan di atas dari 15 sen. Nah, ini adalah salah satu aset yang bisa gue bilang melawan Bitcoin. Saat yang lain ngedrop, FTM malah ya, bullish di sini ya, bullish candle. Nah, lagi-lagi itu bisa sering kali terjadi, tapi secara makronya nggak akan bisa bertahan terlalu lama ya. Jadi sekarang objektif dari Phantom adalah bertahan di atas dari 15 sen saat BTC sedang pelan-pelan mencari pijakan di MA 200 weekly. Ya, andai kan dia bisa melakukan itu saat Bitcoin mulai pump lagi, Phantom bisa menjadi salah satu aset yang lebih gampang untuk naik dibandingkan dengan beberapa altcoins lain yang sudah tembus summer low-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, lagi-lagi buy limit bisa pertimbangkan di daerah 15 sen di sini ya untuk kalian yang konservatif. Dan buat kalian yang suka nge-short ya, bisa aja kalian pertimbangkan apabila dia nge-retest daerah sini ya, short dan targetnya ya baik lagi ya, kalau kalian main futures jangan terlalu serakah juga. Bisa pertimbangkan shortnya di sini, yaitu lowest point dari wick, yaitu di 0,1937 ya, alias kalau kalian mau lebih gampang di 20 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan AVAX ya, untuk AVAX kita bisa lihat dia masih belum mendapatkan relief rally-nya ya, walaupun sama-sama pada tanggal 12 Juni drop di bawah dari Bollinger Band, tetapi dia selama sehari benar-benar 100% di luar. Open, close, wick semuanya di luar dari Bollinger Band. Ini berarti menunjukkan momentum bearish-nya cukup kuat untuk AVAX ya.
Nah, maka dari itu, ya, untuk buy limit tinggal tersisa satu, dan ini adalah summer low bagi AVAX, yaitu di $9 lebih 45 sen di sini, ya. Nah, harapannya sama seperti Phantom, purchase, ya. Semoga saja dia bisa terus bertahan di atas dari $9 lebih 45 sen. Lagi-lagi, andaikan dia bisa bertahan seperti itu, dan Bitcoin mulai stabil, ya akumulasi beberapa minggu sampai bulan di MA200 Weekly, nah, setelah itu dia mungkin bisa menjadi salah satu aset yang cenderung lebih mudah naik karena dia masih mempertahankan summer low, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, ya. Tinggal tersisa $9.45. Dan buat kalian yang ingin nge-short, lagi-lagi bisa ada struktur atau MA20. Kita lihat mana yang lebih cepat, ya. Dan targetnya tentunya adalah wick terendah dari dump di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat momentumnya masih bearish, ya. Sejak tanggal 10 Juni atau lebih tepatnya 11 lah, ya. Di mana dia close daily di bawah dari $8.62. Strukturnya semakin buruk dan momentumnya semakin bearish, ya. Nah, tapi uniknya adalah kemarin dia bereaksi terhadap daerah $6 di $6.68, ya. Kenapa? Karena ini adalah struktur yang terbentuk pada tanggal 12 Mei. Lebih tepatnya ini adalah wick, ya. Udah kena tentunya dan membuat juga lower low di sini. Tetapi minimal, ya, masih ada reaksi di sini lah, ya. Jadi untuk sekarang Polkadot gue pribadi tidak sarankan untuk spot, ya. Untuk akumulasi gue sarankan untuk berhenti dulu. Nah, buat yang mau nge-short bisa pertimbangkan dua nih, antara MA20 atau struktur di $8 lebih 62 sen. Buat kemarin yang nge-short di MA20 di sini tentunya sudah sudah kenyang nih karena cukup besar dropnya, ya. Jadi lagi-lagi seperti itu, ya, sebelum Polkadot bisa reclaim daerah $10 lebih 89 sen, gue pribadi tidak tambah lagi posisi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.